saudara bukan saudara mohon duduk dengan sejenak acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Syekh Muhammad Jabir, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, para ustazah, para haji dan hajjah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian akbar peringatan Isra wal Mi'raj Masjid Robiatul Hadis Lawalau Menggal Kota Lampung, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, selaku insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita diperkumpulkan oleh Allah di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka pengajian akbar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Jumat 14 Februari 2024. Alhamdulillah kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, panutan kita, yakni baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, yang insyaallah kita yang hadir di masjid ini termasuk dalam satu barisan yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi oleh saudara kita Irfan Fadli Sarjana, yang ketiga sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Wali Kota Bandar Lampung atau yang mewakilinya. Yang kedua sambutan Ketua TKM Robiatul Aziz, yakni Bapak Haji Riza Mirhadi Sarjana Hukum. Yang keempat pengenalan Kampung Quran Pesawaran Lampung. Yang kelima ceramah agama oleh Syekh Muhammad Jabir. Yang keenam doa dan yang ketujuh penutup. Itulah rangkaian acara kita pada malam hari ini untuk mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca umum kita ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara yang kedua yaitu pembacaan laki-laki oleh saudara kita Irfan Fati Sanjanaku. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi لتفسدن في الأرض
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan selalu senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah pengajian kali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ketiga yang sambutan pertama yakni dari Wali Kota Bandar Lampung atau yang mewakilnya. Kita lanjut sambutan yang kedua yakni dari TKM Robi Abdul Aziz pada Bapak Haji Reza Mirasi Sarjana Hukum. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Rabiatul Aziz dalam iman Islam yang semakin kuat, dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah nikmat sehat ini akan selalu kita peroleh selama hayat di kandung badan. Yang kami hormati, kita cintai, kita banggakan, kita muliakan Bapak Syekh Muhammad Jaber. Terima kasih banyak, selamat datang di Bandar Lampung, khususnya di Masjid Rabiatul Aziz. Kami mengaturkan terima kasih banyak. Tadinya kita masih ragu, izin keluar aja belum, ini ada kepastian apa enggak. Alhamdulillah sekarang Syekh Muhammad Jaber ada di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan segala kerendahan hati saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara yang kami hormati, kami ingin mengaturkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselenggaranya acara ini. Dengan segala kerendahan hati kami nggak bisa sebutkan satu persatu karena banyak banget yang membantu ini, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ada lebih kurang 30 sampai 40 orang, saya nggak hafal semua, sehingga acara ini bisa terselenggara. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota atau yang mewakili dari TNI, ini hadir dari Babinsa. Kita tadi berharap juga dari kepolisian hadir, tapi nggak hadir ya nggak apa-apa.
Insya Allah acara ada ya. Oh, dia nggak pakai seragam sih. Insya Allah acara ini dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya dan aman-aman aja. Walaupun suasananya masih suasana pilpres karena perhitungan belum selesai. Ini saya lihat yang hadir juga kurang, ini mungkin ini masih suasana pilpres. Yang kalah belum bisa terima, menang juga belum selesai. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, selama Bapak Ibu ada di sini, mungkin terdapat kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Yang nggak enak Bu, tinggalkan di masjid ini. Jadi jangan dibawa keluar. Yang enak-enak silahkan dibawa keluar. Saya pikir ini yang bisa kita sampaikan. Fastabiqul khairat. Lebih dan kami mohon maaf. Kehadapan Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Syekh Muhammad Jaber memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan pencerahan yang seluas-luasnya. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Haji Ridwan Haji Sarjana selaku Ketua DKM Robian Aziz yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu jamaah pengajian akbar peringatan Hari Wal Mi'raj. Acara selanjutnya yakni pengenalan Kampung Quran Pesawaran Lampung yang nanti akan dipanggil Ustaz. Sekaligus dia membaca ceramah dan dengan doa. Mudah-mudahan dari waktunya yang berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama guru kita Syekh Muhammad Jaber, dan juga yang kami hormati ketua DKM Masjid beserta pengurus, para ahli ulama, tokoh masyarakat, dan yang bisa juga selalu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami, dan juga dari pihak kepolisian, dari TNI, Babinsa, dan seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian saudara kasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan kata alhamdulillah, di mana pada malam ini kita berdoa Subhanahu wa taala Allah berikan karunia kepada kita nikmat sehat dan kesempatan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita meringankan langkah kita untuk kita bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka pengajian akbar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita bersama insyaallah. Yang saya hormati, kita akan mendengarkan nasihat bimbing kita Syekh Muhammad Jaber. Namun sebelum kita mendengarkan nasihat beliau, kami dari tim Safari Dakwah dari kegiatan kita pada malam hari ini ingin menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Alhamdulillah, kegiatan ini dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau yayasan Kampung Pesawaran yang sedang dinantikan nanti Mas Abdul Laut untuk memberikan semangat ikhtiar untuk memberikan motivasi kepada kita bersama umat Islam, khususnya jamaah sekalian, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj ini bisa memotivasi kita bersama untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mencintai Al-Qur'an, untuk mempunyai semangat untuk belajar lagi, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, belum disampaikan, mungkin kita sudah ketahui bersama bahwasanya guru kita Syekh Muhammad Jaber ini
adalah adik kandung daripada almarhum Syekh Ali Jaber, di mana kita ketahui bersama bahwa kita almarhum Syekh Ali Jaber beliau juga mempunyai harapan cita-cita memiliki satu juta Al-Quran. Dan sebagai adik beliau kita semua Jaber sudah berkomitmen untuk terus melanjutkan perjuangan ini, untuk terus memberikan beliau untuk bisa semoga cita-cita daripada almarhum untuk Indonesia ini akan segera terwujud. Dan alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita di Indonesia program ini sedang berjalan baik rumah kami, kemudian pesantren di kampung Quran ini. Dan kita yakin dan percaya insya Allah apabila kita bersama-sama cita-cita daripada guru-guru akan segera terwujud. Dan khususnya untuk di Lampung, pada malam hari ini kegiatan Safari Dakwah ini telah dilaksanakan oleh teman-teman ataupun yayasan dari Kampung Quran Bersawarah, di mana Kampung Quran Bersawarah itu adalah salah satu lembaga pendidikan untuk generasi Al-Quran. Pada saat ini Al-Quran ini sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu. Saat ini sudah memiliki 120 santri tingkat SD yang lagi menghafal Al-Quran. Dan cita-cita dari Kampung Quran Bersawarah ini tidak hanya hafal Al-Quran, namun bisa memahami, bisa mengerti terjemahan dan memahami Al-Quran. Dan juga pendidikan lainnya yaitu tingkat SD dan tingkat Allah ditangani juga akan buka pendidikan tingkat SMP. Maka kita yakin dan percaya, saya yakin insya Allah cita-cita daripada guru-guru akan segera terwujud. Dan insya Allah juga di tahun ini juga akan dibuka untuk pendidikan kader guru penghafal Al-Quran yang fokus untuk belajar Al-Quran dan bahasa Arab, di mana insya Allah ini semua akan kita beri siswa. Ada penantri 2 ikhwan dan 2 orang yang tingkat setelah tamat SMA untuk menjadi pengajar-pengajar Al-Quran. Dan insya Allah ini tahun ini akan sudah terwujud. Dan juga tidak hanya santri ataupun santri yang usia sekolah yang belajar di Kampung Quran ini, namun juga ibu-ibu boleh jemaah sekalian, ada kurang lebih 7 ibu yang lagi belajar untuk belajar Quran, menghafal dan untuk memahami Al-Quran. Nah, maka pada saat ini Bapak Ibu jemaah sekalian, tentunya Kampung Quran Bersawarah ini saat ini lagi membangun beberapa fasilitas pendidikan, di antaranya asrama dan masjid, untuk memberikan kenyamanan dan mempermudah para santri-santri menghafal Al-Quran. Dan saat ini sudah mencapai 60% bangunan. Maka insya Allah kita yang sama-sama merampungkan dan cita-cita pembangunan daripada Kampung Quran ini. Maka kita ingin percaya insya Allah kita akan mewujudkan Lampung ini memiliki 1 juta penghafal Al-Quran, dan insya Allah akan lahir pemimpin hafal Al-Quran. Cita-cita daripada guru kita, guru kami yang akan datang, guru kami yang akan lahir pemimpin yang hafal Al-Quran. Maka sebelum kita mendengarkan nasihat dari guru kita Syekh Muhammad Jaber, akan ada tim kita yang keliling membawa kotak infak, dan insya Allah ini donasi ini akan kita salurkan untuk pembangunan masjid yang sedang kita rampungkan. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian tercatat sebagai pejuang Al-Quran, di mana harta jamaah sekalian kita ingat dengan untuk membantu para santri-santri hafalan dengan cara menyelesaikan pembangunan masjid yang sedang kita rampungkan. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian menyiapkan sedekahnya berapapun, silakan. Insya Allah mudah-mudahan kita mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan apa yang dihajatkan, Allah kabulkan hajatnya. Insya Allah yang punya masalah Allah selesaikan, punya masalah kita jadikan sedekahnya menjadi solusi dari setiap masalah-masalah kita, insya Allah. Dan mari sama-sama kita iringi dengan sholawat para jamaah menyiapkan sedekahnya. Berarti kita pilih, silakan, dan mari sama-sama kita iringi dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu arid, wa lakal hamdu ridha. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi lika fi 'azim sultanik. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin saudara sekalian subhanahu wa ta'ala, khusus kami kan Ketua Ta'mir Masjid Rabi'atul Aziz dan bapak-bapak pengurus masjid, para imam, dan dari aparat pemerintah, dari TNI, dari kepolisian, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir. Semoga pertemuan ini berkah bagi kita semua. Seperti tadi dikatakan bahwa kata walaupun masih suasana pilpres yang mungkin pikiran atau ada yang sibuk, tapi kita alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan taufik, kemudahan bisa hadir di masjid, hadir di majlis ilmu. Itu sebuah nikmat besar kita semua. Kalau kita bisa hadir datang dari ke masjid, luang waktu hadir di masjid dari Allah, majlis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang dicintai oleh para malaikat, majlis yang dihadir di dalamnya para malaikat. Itu sebuah nikmat besar bagi kita semua. Kata guru saya, "Lau ya'lamun nas," kalau manusia, masyarakat tahu apa yang terjadi majlismu, kelebihan majlis ilmu, keutamaan majlis ilmu, apa yang kita dapat ketika hadir di majlis ilmu, tak mungkin ada satu orang pun tinggalkan majlis ilmu. Salah satunya, bayangkan Bapak Ibu, satu saja hadiah yang saya suka di majlis ilmu ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking majlis ini dicintai Allah, dan majlis ini di sisi Allah, semua yang hadir di majlis ini sebelum ulama, sebelum keluar dari masjid, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih
qal qumu maghfuran lakum, silakan berdiri, silakan pulang, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya itu saja yang kita dapat di majelis ilmu, wallahi kita beruntung. Kalau itu saja yang kita dapat, beruntung. Bagi ilmu insya-Allah menjadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Dalam majlis ini saya sampaikan satu saja Bapak Ibu. Karena tadi kita di atas bertemu saudara kita Iman, Mas Iman yang barusan alhamdulillah atas izin Allah dia masuk agama Islam. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan dia dan menjadi muslim yang insya-Allah istiqamah dalam agama Islam sampai akhir hayat. Tadi saya sampaikan satu doa kepada beliau dan saya berdoa untuk beliau semoga istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Dan saya menyampaikan kepada beliau bahawa doa ini bukan hanya bagi orang yang baru masuk Islam. Kita juga yang lahir sejak kecil kita dalam agama Islam. Di rumah, alhamdulillah kebiasaan kita dari orang tua kita mempelajari agama Islam, sangat dianjurkan membaca doa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita hidup masih belum meninggal, kita belum tahu akhir hayat kita gimana. Selama kita belum meninggal dunia mengucapkan syahadat, kita belum posisi kita di mana. Karena itu sangat dianjurkan untuk membaca doa istiqamah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, semoga kita istiqamah di jalanmu sampai akhir hayat. Saya sampaikan doa ini Bapak Ibu, saya harap semua membaca doa ini setiap hari. Ini kan hanya saya membaca doa ini. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sering membaca doa ini. Para sahabat, para ulama, tabi'in, awliya, salihin, semua biasa membaca doa ini. Saya sendiri enggak kenal orang alim atau orang saleh, kalau saya temani beliau pasti saya dengar beliau membaca doa ini. Berkali-kali saya temanin ayah kami, alhamdulillah hidup di Madinah, kemarin berada di Indonesia. Kalau salat, baik salat fardu maupun salat sunnah, kalau dalam sujud, saya sering dengar suara kecil beliau membaca doa ini. Gak pernah orang saleh tinggalkan doa ini, karena dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah harapan besar kita, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat. Itu harapan besar. Dan harapan kita mendikaya, berjaya, sesuatu, itu apa kita impian di dunia, tapi kita yakin sebentar lagi enggak bawa pulang, enggak bawa ke akhirat, kecuali iman, taqwa, amal saleh. Karena itu harapan besar setiap orang muslim adalah istiqamah di jalan Allah, hidup dalam agama Islam sampai mati dalam agama Islam, supaya selamat abadi nanti di akhirat. Doa ini saya harap Bapak Ibu sama baca setiap hari, bisa setiap salat, bahkan setiap sujud setelah baca doa yang biasa, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Doa istiqamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak balik hati, karena hati itu suka bolak balik. Qalbu, sebenarnya kalimat qalbu artinya bolak balik. Kalau qalbu dalam bahasa Arab itu yataqallab, berarti qalbu itu sifatnya bolak balik, enggak suka tetap, itu suka bolak balik. Itu kalbu. Saya kasih tahu ini air. Air ini, misal
itu jatuh begini, itu artinya botol air ini yataqallab qalbu, itu bolak-balik, enggak tetap, enggak tegak ini, enggak tetap. Kalau ini berdiri udah tetap loh. Kalau misal jatuh begini, artinya oh qaruratul ma tatallab, gas. Begitu kalbu kita balik. Tapi lihat Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah kita hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena itu mengisi kalbu kita. Karena semakin mengisi kalbu kita dengan iman, amal saleh, mau'izah hasanah, zikir, kebaikan, jadi kalbu kita lebih kuat tetap. Contoh ada dua botol ini. Kalau misal isinya sedikit, kalau ada angin, langsung botol ini jatuh, ya Allah. Tapi kalau misal isinya full, kalau ada angin tetap berdiri, enggak jatuh, enggak bolak-balik. Berarti kalau ada fitnah, ada godaan syaitan dan lain sebagainya, tergantung hati kita. Kalau hati kita sering diisi dengan iman, zikir, ta'at, kebaikan, alat, amalan, insyaAllah lebih kuat. Kalau ada suatu ini yang ringan, fitnah yang ringan, hanya gambar saja, foto saja, atau sebuah video yang singkat, langsung hati kita bolak-balik. Kenapa? Karena isinya sedikit lah. Karena itu jagalah hati, isi terus. Hadir di majelis ilmu seperti ini sebenarnya memperbaiki hati kita dan iman kita, menjadi kita kuat tanpa kita sadar. Buktinya setelah kita pulang, setelah kita selesai majelis, beberapa hari ke depan kita semangat beribadah, semangat baca Quran, semangat salat. Tapi setelah sekian, beberapa hari atau beberapa minggu kita malas lagi, perlu diisi lagi. Karena itu isi terus dengan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini selalu membacanya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah beri istiqamah kepada kami sampai akhir hayat. Sama-sama ya qallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Semoga ya semua yang hadir di Masjid Rabi' Abdul Aziz istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terus selain itu, satu amalan yang sangat penting saya sampaikan kepada jemaah dari Al-Quran. Karena acara ini didukung dari Markazul Quran Besawaran. Saya dan almarhum Syekh Ali Jabir sering mengajak jemaah untuk lebih dekat dengan Al-Quran, cintai Al-Quran. Tapi malam ini saya sampaikan satu hal yang sangat penting sekali bagi kita semua Bapak Ibu, mengenai Al-Quran. Bukan hafal. Karena hafalan Quran, mungkin di antara kita banyak yang belum mampu hafal Quran. Betul? Banyak yang belum mampu hafal 30 juz. Betul? Atau sudah hafal lima? Belum. Juz 30? Belum. Qul husul. Ya, kalau saya sampaikan mengenai hafalan Quran, mungkin nggak cocok, ini jemaahnya belum mampu, betul nggak? Tapi usahakan selalu dekat dengan Al-Quran, walaupun membaca. Bapak Ibu, yang saya sampaikan hari ini bukan keutamaan Al-Quran dan Ahlul Quran. Mungkin kita pernah dengar, baik dari saya atau maupun dari guru yang lain, keutamaan Al-Quran dan Ahlul Quran, dan orang yang mencintai Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhir. Dan salah satu keutamaan Al-Quran, bayangkan setiap ayat yang kita baca, setiap huruf di dalamnya mendapatkan hasanat dan kebaikan.
Dua ya. Al-Quran punya rahasia. Al-Quran punya keutamaan. Banyak mutiara-mutiara dalam Al-Quran. Silakan ambil. Allah berikan kepada kita sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan hanya untuk membacanya saja, bukan hanya untuk menghafalnya, tapi paling utama untuk mengamalkan dengan isi-isi Al-Quran. Bukan itu saja, ambillah, silakan perbaiki kehidupan kita dengan Al-Quran. Perbaikilah keadaan kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Banyak soalan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kendala, penyakit, sesuatu yang kita tidak inginkan dalam kehidupan. Salah satunya gara-gara jauh dari Al-Quran. Sering berkali-kali saya ketemu jemaah seperti itu, mencari solusi di sini, sana, sono, enggak ketemu, akhirnya kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi dalam kehidupan kita, penyakit rohani maupun jismani. Silakan membaca Al-Quran. Al-Quran mampu menyelesaikan itu semua. Baru saya pulang dari Madinah minggu lalu, saya ketemu orang ahli ruqyah yang membaca. Beliau berkata, lebih dari 90% penyakit khususnya itu bukan karena kifatannya Quran, bukan karena lanjut usia, bukan karena cara makanannya atau kurang olahraga dan lain sebagainya, tetapi karena ain, hasud atau jin. Begitulah dalam kehidupan kita, banyak masalah terjadi karena jauh dari Al-Quran. Karena kalau membaca Al-Quran menjaga kita, menjaga keluarga, harta, dunia kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada beberapa ayat dan beberapa surat dalam Al-Quran. Dalam hadis sahih, Nabi SAW menanjurkan kita membaca surat-surat itu dan ayat-ayat itu. Kenapa? Supaya keluarga dan kita selamat dari ain, dari jin, dari syaitan. Saya kasih contoh suratul Baqarah. Nabi SAW dalam hadis qala iqra'u surat al-Baqarah, bacalah suratul Baqarah, bacalah suratul Baqarah, fa inna akhdhaha barakah. Karena siapapun yang membaca suratul Baqarah mengambil keberkahan. Siapa yang membaca mengambil keberkahan, keberkahan harta, sehat, umur, usaha, apapun harapan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal wa tarkuha hasan. Siapa yang tinggalkan bacaan suratul Baqarah ini asal, kata Rasulullah SAW. Karena Allah menawarkan, Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, tapi dia enggak peduli, enggak membaca, enggak pernah baca suratul Baqarah. Qal wa la yastati'uha al-batalah. Tidak mendapatkan madarrah dari para penyihir, para dukun sama sekali. Orang itu dijaga Allah, kena madarrah sama sekali. Banyak di antara kita enggak sadar bahwa madarrah yang ada dalam diri, dalam hati, dalam rumah, dalam anak itu gara-gara ain atau jin, syaitan, apalagi sihir. Ada orang yang membuat madarrah sihir. Banyak orang yang enggak sadar. Saya punya teman, beliau Masya Allah luar biasa, dia kumpulkan beberapa ahli, para penghafal Quran. Dia ingin memberikan kebaikan kepada saudara, teman, masyarakat dan lain. Membaca ayat Al-Quran atas minyak zaitun, minyak zaitun. Dia bawa beberapa kilo, 1 galon 20 liter. Dibaca apa? Suratul Fatihah saja. Dibaca 70.000 beberapa galon. Dia bagi-bagi sedikit ya, apa namanya, berapa liter, 5 liter atau berapa, dikasih ke beberapa teman saudara yang minta free. Ada yang bantu dia, karena itu meluangkan waktu, itu butuh biaya besar, ini luar biasa.
Dikasih. Beliau kemarin datang ke rumah, beliau cerita di beberapa orang. Dia ahli, tahu gimana. Salah satunya ketika minum, baru minum, dia nggak tahu, tapi sering ada masalah, pusing dan lain. Tapi merasa biasa. Kalau pusing, kita cari apa? Panadol, betul nggak? Biasa. Kalau capek, lemas, ya kurang istirahat, tidur aja. Terus berkali-kali seperti itu, biasa. Kurang makan, kurang sehat dan lain. Gak pernah kita berpikir, jangan sampai ada sesuatu. Ain, hasud dan lainnya. Itu yang disebutkan dalam syariat. Dikasih beberapa orang. Beliau cerita kemarin, satunya dikasih, baru minum berapa? 5 liter ini kecil, berapa? Mililiter. 3 sendok saja. Baru dia minum, gak sampai 1 menit, langsung dia muntah. Muntah terus. Apalagi berkali-kali ketika dibacakan Al-Quran, ruqyah, air maupun minyak dan lainnya, ada efek sampingnya. Tahu efek sampingnya? Biasa kalau beli obat dan lain, ya ada dokter efek sampingnya. Bisa ngantuk, bisa ini, bisa. Kalau saya sampaikan ayat ruqyah kepada jemaah atau baca, saya bilang hati-hati. Kalau ada efek sampingnya berarti ada sesuatu. Gimana kita tahu? Dari Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, diruqyah dengan Al-Quran, baru dia sadar. Banyak orang kalau baca misal suratul Baqarah, disuruh baca suratul Baqarah berkali-kali, saya mau baca tapi belum bisa. Baru baca 1-2 halaman, sesak nafasnya, capek, mual, ya, nggak bisa baca. Berarti ini ada sesuatu. Baru diruqyah lagi. Saudara, banyak kali ini anak, misal ngomongnya kurang, bicaranya lama nggak bisa bicara, atau misal bergeraknya ada kelebihan lah. Banyak. Bahkan kemarin saya kenal seorang lebih dari 10 tahun nggak punya anak, nggak punya keturunan. Kalau kita nggak punya anak, kemana? Ya ke rumah sakit periksa. Itu tetap harus kita mengerjakan. Kita mengerjakan dokter sendiri ke rumah sakit. Tapi dokter ini sana sampai luar negeri, semuanya periksa. Udah baik-baik aja, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Udah nunggu takdir Allah, nunggu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia pergi ke ustaz atau syekh yang membaca ruqyah atau suruh baca sendiri, ketika baca sendiri, nggak sampai beberapa bulan langsung dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa jadi karena ain. Nabi SAW berkata dalam hadis, ain itu, ain artinya hasud. Seorang melihat sesuatu tanpa mengucapkan zikrullah, itu jadi masalah bagi seorang. Al-ain, ketika melihat sesuatu yang indah, rumah, mobil, jasad, badannya gagah, sihat luar biasa. Gagah pak ini, sihat luar biasa, bisa kena sakit, kena penyakit. Itu terjadi di zaman Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat sahabat, melihat seorang dia baru gak dunia, dia mandi ditempatkan dulu kan gak ada kamar mandi sendiri. Dia melihat sedikit dari badannya, putih, gagah, gagah luar biasa ini, langsung dia jatuh, sakit sampai disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW suruh siapa orang itu yang mengucapkan gagah biasa musuh, dipanggil, suruh wudu atau mandi. Ini salah satu cara. Kalau kita tahu ain itu atau hasud dari siapa, kita tahu siapa fulan itu, kita tahu, langsung kita panggil, tolong ambil air wudu. Dia wudu, bekas wudunya kita mandi, insya Allah langsung selesai. Teman saya di Masjid Nabawi di bulan Ramadan, habis salat dia puas, habis salat maghrib nggak pulang, nggak mau keluar, dia bawa makanan ringan kayak sandwich atau apa sama jus, dia duduk minum. Beliau cerita sendiri di Masjid Nabawi, ketika beliau minum
makan, biasa ya, makan, minum. Di depan sana ada orang yang menghadapi dia, lihat gini saja, biasa, banyak yang melihat kita, dia enggak peduli. Makan, terus parah lagi, sampai nggak bisa makan, nggak bisa nafas. Akhirnya beliau pergi ke kamar mandi, sampai muntah-muntah, tetap batuknya nggak hilang. Subhanallah, beliau ingat fulan itu, bisa jadi dari dia, bisa jadi kita nggak tahu. Langsung dia balik, ya, minta tolong, assalamualaikum, fulan, mohon maaf, boleh ambil wudhu antum? Ya, ini tunggu, sakit parah. Langsung bawa pulang ke kamar tempat wudhu, dia ambil wudhu, langsung mandi, hilang langsung. Subhanallah. Karena itu dianjurkan membaca ayat zikir dari Al-Quran di pagi dan di sore hari. Kenapa? Karena supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari ain, dari jin, dari sihir. Rumah kita, rumah saudara, banyak masalah dalam rumah tangga kita. Banyak masalah orang tua, antara keluarga dan lain. Banyak yang merasa di rumah enggak sakinah, enggak tenang, enggak nyaman di rumah. Karena istrinya begini, istri saya begini. Bukan. Kadang-kadang ya betul mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, tapi sering ada masalah karena jin tinggal sama kita di rumah. Karena ain atau hasud. Karena orang melihat rumah bapak yang luar biasa, dia kena ain terus tidak bisa hidup lagi, ingat lagi. Banyak ceritanya, banyak kisah. Karena itu saudara, inilah Al-Quran solusi. Ini Al-Quran, ambillah kesempatan, baca Al-Quran, baca ayat Al-Quran, baca beberapa surat, supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah kita diselamatkan oleh Allah dari jin, dari syaitan, dari ain. Karena itu suratul Baqarah khususnya, baca suratul Baqarah di rumah, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, syaitan akan lari jauh dari rumah tersebut. Syaitan gak boleh masuk rumah, gak boleh mengganggu keluarga yang punya suratul Baqarah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira pernah baca suratul Baqarah gak di rumah? Pernah gak? Dari awal sampai akhir, pernah gak? Berapa jam kurang lebih? Yang pernah enggak baca dari awal sampai akhir sekaligus? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai akhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Bisa enggak kira-kira? Insyaallah. Pernah enggak? Sekali mau baca Baqarah dari awal sampai akhir butuh waktu berapa lama kurang lebih? Berapa? 2 jam kurang lebih, 2 jam setengah. Ya Ibu berapa? 2-3 jam kurang lebih. Baca enggak atau kira-kira itu? Coba kapan saja, usahakan. Saya kenal beberapa jamaah, kenal baik, Masya Allah, rutin membaca suratul Baqarah setiap hari di rumah. Saya kenal baik beberapa orang, rutin membaca suratul Baqarah setiap hari. Selain suratul Baqarah ada bacaan-bacaan yang lain. Saya tanya, kira-kira berapa lama bacaan suratul Baqarah? Mereka sudah biasa lancar bacaannya, baca dengan rahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau bacaannya seperti itu, kata mereka rata-rata 1 jam. Anggap 2 jam. Kira-kira ada waktu kosong 2 jam enggak Bapak Ibu? Ada waktu kosong 2 jam enggak? Dari pagi sampai malam 24 jam. Ada waktu 2 jam untuk bacaan suratul Baqarah. Kita pegang HP tiap hari berapa lama? Berapa jam itu? Berjam-jam kan? Pernah enggak kita main HP?
Gini. Kalau baca Quran, oh sering lah. Kalau susah, gini Bapak. Kalau khususnya punya malah, khususnya yang punya malah sesuatu dalam kehidupan, ingin membaca suratul Baqarah belum bisa, hati-hati. Perlu lawan, terus memaksa diri, terus membaca. Saya dalam waktu ini saya mau kasih beberapa ayat selain suratul Baqarah. Usahakan baca, bukan setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, kapan-kapan luangkan waktu baca suratul Baqarah. Apalagi saya kasih cara, misal baca suratul Baqarah atau mohon suratul Fatihah saja, dengan iman dan yakin bahwa Al-Quran ini membawa syifa, kesembuhan, menyembuh segala penyakit. Karena Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa beda dengan obat. Kita kalau punya penyakit ke rumah sakit, antrian berobat sampai kita bayar habis-habisan berapa bayaran kita sih, akhirnya dikasih obat, betul enggak? Obat itu namanya dawa, obat. Dokter gak yakin, gak jamin bahwa bisa sembuh melalui obat ini. Bisa sembuh, bisa tidak. Karena itu berkali-kali orang yang punya penyakit yang sama, orang minum obat ini sembuh, minum obat yang sama tak sembuh, betul enggak? Kenapa? Karena namanya dawa, bukan syifa. Dawa itu sebab, obat. Kalau syifa artinya menyembuh penyakitnya. Ada dokter saleh, ketika dia tulis resep obat, dia langsung tulis di akhir, asy-syafi huwa Allah. Syifa itu dari Allah, obatnya semua. Tapi Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan Nabi SAW bersabda bahwa Al-Quran syifa, artinya yakin punya masalah, punya penyakit, dalam bacaan Al-Quran ini insyaAllah menyembuhkan penyakit. Saya kasih 5 ini. Saya suka 5 supaya mudah hafal, diamalkan. Tolong baca, usahakan baca, gampang, insyaAllah semua hafal. Yang pertama, suratul Fatihah. Silakan yang mau tulis, mau ketik, mau rekam, ya ini sangat penting sekali Bapak Ibu. InsyaAllah enggak sampai jam kayak suratul Baqarah dan lain. Suratul Fatihah. Yang kedua, 5 ayat pertama suratul Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, rata-rata hafal, sering baca. Yang ketiga, ayatul kursi dan 2 ayat berikutnya, la ikraha fid din dan Allah waliyul ladzina amanu. Ayatul kursi dan 2 ayat berikutnya. Yang keempat, 3 ayat terakhir suratul Baqarah, mulai lillahi ma fis samawati ma fil ardi sampai akhir. Yang kelima, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini 5. Sudah hafal semua? Kalau mau lebih lagi, baca ayat yang sama tapi jumlahnya beda. Ini boleh satu-satu aja, di pagi di sore hari, sekali dalam sehari. Kalau mau betul punya ruqyah atau punya masalah, baca tapi jumlahnya beda sedikit. Suratul Fatihah 7 kali, Ayatul Kursi 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Saya ulangi lagi, Suratul Fatihah 7 kali. 5 ayat pertama cukup sekali, Ayatul Kursi 3, 2 ayat berikutnya cukup sekali, 3 ayat terakhir Suratul Baqarah sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Itu ruqyah mandiri. Gak usah Bapak Ibu capek-capek ke sini ke sana cari ruqyah, cari ustaz, cari guru, cari syekh, tolong syekh baca. Ya boleh beli kalau ada yang jual air ruqyah, minyak zaitun, madu ruqyah, salat boleh kalau percaya bahwa benar ini dibaca Quran. Tapi masing-masing baca boleh.
Sangat boleh masing-masing baca. Enggak, bukan ahlul Quran, bukan syekh, bukan guru. Jangan ada yang berkata seperti ini. Baca dengan iman dan yakin, masing-masing baca. Karena itu saya kasih nama ruqyah mandiri. Baca sendiri, baca. Baca untuk diri, untuk keluarga. Bawa air di rumah, ya. Kayak ini misal, bawa air, taruh di depan. Bawa air, taruh. Ya, taruh depan, baca. Yang suratul Baqarah baca. Ada beberapa bulan lalu saya baca. Saya baca hanya beberapa saja suratul Baqarah full dari awal sampai akhir. Saya kasih hanya beberapa teman. Oh, minta terus lagi. Kenapa? Setelah baca ada yang merasa enak, ada yang merasa tidak enak. Efek. Sampai kenal orang, bila berkata saya enggak berani minum lagi. Kenapa? Saya enggak mau. Karena setelah minum mual terus, mau muntah. Saya bilang jangan biarin. Kalau begitu rasanya, berarti ada sesuatu dalam diri. Usahakan lagi sendiri, baca lagi, minum lagi, baca lagi, sampai insya Allah keluar. Karena enggak sadar Bapak Ibu, banyak masalah, banyak sesuatu kendala dalam kehidupan. Karena ain, sihir, hasud, syaitan dan lain sebagainya. Karena itu usahakan baca 5 ini. Boleh baca biasa, ya, di rumah, boleh baca atas air. Taruh air di depan, baca. Setiap kali baca, atau maupun surah Fatihah saja. Surah 7 kali biasa. Seperti teman-teman saya yang baca atas ini minyak zaitun, Masya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Beliau bagi-bagi, Masya Allah beberapa teman sampai luar negeri, di Arab sana, di Amerika, di mana, alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Ada seorang berkata, Masya Allah subhanallah, pusingnya setiap malam tidak pernah hilang. Setelah minum meyakini, alhamdulillah. Di awal itu ketika beliau minum merasa kepalanya pecah, kayak pecah kepalanya. Tapi alhamdulillah setelah itu hilang pusing yang biasa dia rasa setiap malam. Siapa yang tahu masalah yang kita kenakan apa? Siapa yang tahu? Cari jodoh. Ini salah satu bukti seorang yang mencari jodoh. Sudah ketemu, dia melamar ke rumah fulan, ketemu ayahnya, ngobrol, sudah sepakat, sudah clear semua, sudah tentukan kapan hari pernikahan. Qadarullah ada sesuatu batal. Setelah 1-2 bulan dia melamar lagi ke rumah yang lain, ketemu orang tuanya, mertuanya, udah sepakat, selesai, sudah tentukan kapan hari pernikahan. Qadarullah batal. Cari tempat sudah berkali-kali sampai 7. Sampai beliau cerita kepada teman, ini bukan hal biasa ini. Bukan hal biasa. Kadang perlu kita ada ini. Kalau kita menetap semua sering batal, sering masalah, sering di cancel, sering ada kendala. Kenapa? Berusaha, punya usaha tapi rugi di sini, buka lagi rugi itu. Cari. Ketika bicara, oh ternyata perlu diruqyah. Alhamdulillah setelah ruqyah berkali-kali, qadarullah alhamdulillah, langsung dia melamar, langsung alhamdulillah berjalan lancar. Begitu pula seorang yang tak punya keturunan anak, setelah dibacakan Al-Quran ruqyah berkali-kali, qadarullah alhamdulillah diberikan keturunan. Karena itu Al-Quran ini nikmat Bapak Ibu. Wallahi itu anugerah Allah, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat, yang baca Al-Quran selamat di akhirat nanti. Yang dekat dengan Al-Quran selamat di akhirat. Contohnya ayatul kursi ini. Satu ayat yang baca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu, nunggu meninggal saja langsung masuk surga. Bayangkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Nunggu mati silakan masuk surga karena baca ayat kursi. Bayangkan satu ayat menyelamatkan kita di akhir, apalagi di dunia. Karena itu Al-Quran mampu menyelamatkan kita dari persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini.
Karena itu saya harap Bapak Ibu mulai malam ini, hari ini, baca Al-Quran sebagai ruqyah, syifa. Ambillah kesempatan, punya Al-Quran, baca. Ya, mari kita sama-sama di masjid ini kita baca 5 ayat ini. 5 yang saya tadi sampaikan, baca ayat ajaran pelat bagi kita, supaya insyaAllah seterusnya kita baca selalu di rumah. Siap insyaAllah? Siap? Ayo kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله. Tentu saya ini. Ini air ruqyah, ini air biasa. Kalau yang mau semudah. Mahal. Supaya enggak ada ini. Ya, usahakan minumlah, bacalah, masing-masing baca. Ya, sering itu khususnya di Jawa, orang tahu di Sumatera, ribut setelah acara banyak yang bawa ingin Syekh baca. Saya bilang masing-masing baca. Ya boleh dibaca oleh Syekh, Habib, Kiai, Ruqyah, dari orang saleh, orang baik, orang itu boleh. Tapi masing-masing boleh baca. Boleh, sangat boleh masing-masing baca setiap hari di rumah. Ya, baca untuk diri, baca untuk anak, baca setiap hari, baca suratul Baqarah. Ini kesempatan Al-Quran. Ya, karena itu Al-Quran sangat luar biasa. Usahakan Bapak Ibu menjadi sahabat Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Ya, walaupun misal paling minimal ini sebentar lagi insyaAllah mengajak Bapak Ibu mendukung program-program Al-Quran. Usahakan semampunya. Kenapa? Karena ini tanda kita mencintai Al-Quran. Semoga Al-Quran menjadi syafaat bagi kita ya Rabbal Alamin. Ya Allah, saya belum hafal, bacaan saya masih kurang, tapi saya berusaha melahirkan para penghafal Quran. Semoga ya Rabb saya mendapatkan syafaatul Quran dan insyaAllah berkumpul bersama ahlul Quran di akhirat nanti. Karena itu singkat, udah cukup itu saja Bapak Ibu dari saya, supaya Bapak Ibu bisa mudah faham dan amalkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Usahakan baca. Ya, kapan-kapan baca suratul Baqarah di rumah. Belum sekaligus nggak apa-apa, bagi 2, bagi 3, bagi 4. Tapi usahakan khususnya yang punya sesuatu masalah atau harapan besar, baca. Karena ayat suratul Baqarah membawa keberkahan. Ya, siap insyaAllah? Siap Bapak Ibu? Siap apa ini? Siap baca ya? Usahakan minimal dari 5 ayat. Kalau malas misal membaca semua, paling minimal ayatul kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu setiap hari. Dari ayatul kursi sekali, al-ikhlas, al-falaq, an-nas 3 kali. Itu paling minimal, usahakan jangan tinggalkan. Ya, paling minimal. Semoga ya Rabb semua yang hadir
di Masjid Rabi'atul Aziz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Rabb menjadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang mendapatkan keberkahan Al-Quran di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullahu khair. Cukup itu saja dari saya. Semoga ya Rabb berkah. Semoga ya kita sama-sama yang punya masalah, punya hajat, punya penyakit, punya ini dihilangkan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Sebelum tutup saya serahkan ke tim untuk menyelesaikan acara ini. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah memberikan nasihat untuk bersama. Mudah-mudahan insya Allah apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita menjadi golongan sebagai ahlul Quran, sebagai pejuang-pejuang Al-Quran. Manfaatin yang baca. Jemaah sekalian, sebelum kita doa, jadi dari Yayasan Al-Quran Musyawarah ingin memberikan kesempatan bagi jemaah sekalian. Mungkin hari ini kita tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, karena terbatas dengan waktu, terbatas dengan kesibukan, terbatas dengan kemampuan. Namun kita tetap bisa digolongkan sebagai ahlul Quran yang akan menghafal